Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Hari ini kita akan membahas mengenai kimia unsur pada golongan utama. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kelimpahan unsur-unsur utama dan transisi di alam melalui temuannya dalam internet maupun buku. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi produk yang mengandung unsur utama dan transisi tersebut di alam. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi keberadaan unsur-unsur yang ada di alam terutama di Indonesia. Nah, jika diperhatikan pada gambar, apa yang terpikirkan di benakmu jika melihat gambar di layar screen? Pernahkah kamu berpikir bagaimana perbedaan balon yang kita tiup sendiri dengan balon yang kita beli? Saat kita meniup sendiri, batu tidak dapat terbang. Namun, jika kita membelinya, terdapat batu yang menahan balon agar tidak terbang, dan jika batu tersebut dilepas, maka akan terbang dengan tinggi. Menurut kamu, apa penyebab dari balon bisa terbang sangat tinggi? Nah, agar balon udara bisa terbang tinggi, maka diperlukan gas helium yang merupakan salah satu jenis gas mulia. Karena kepadatannya yang rendah, helium sering digunakan untuk mengisi balon yang menyebabkan balon tersebut bisa terbang. Nah, pada gambar yang kedua, saat menyikat gigi di pagi hari, apakah kamu pernah memikirkan? Pada gambar yang kedua, saat kamu bangun pagi hari untuk menyikat gigi, apakah kamu pernah berpikir kandungan apa yang terdapat pada pasta gigi? Salah satu kandungan yang terdapat pada pasta gigi yaitu adalah magnesium. Magnesium sendiri merupakan unsur kimia yang termasuk pada jenis alkali tanah. Kegunaan magnesium pada pasta gigi yaitu berfungsi mengurangi asam yang ada di dalam mulut yang dapat menyebabkan kerusakan pada gigi. Langsung saja kita ke materi utama hari ini yaitu unsur golongan utama. Yang akan kita bahas yaitu gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Materi yang pertama yaitu sifat gas mulia. Gas mulia memiliki dua sifat yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Apa saja sifat kimia gas mulia? Yang pertama yaitu konfigurasi elektron gas mulia adalah paling stabil sehingga sukar bereaksi dengan unsur yang lain sehingga di alam terdapat sebagai unsur bebas yaitu gas monoatomik. Yang kedua yaitu makin besar nomor atom dalam suatu golongan, jari-jari atomnya juga semakin besar. Dari atas ke bawah, harga potensial ionisasinya makin kecil. Dalam golongan ini, makin ke bawah terdapat kenaikan titik lelah dan titik didih. Dan sifat fisikanya yaitu yang pertama tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air. Yang kedua yaitu sebagai gas monoatomik bersifat nonpolar. Yang keempat, titik cair sangat rendah karena memiliki gaya London antara molekulnya sebanding dengan massa molekulnya. Nah, kelimpahan gas mulia yaitu gas mulia pada sistem periodik terdapat pada sisi yang paling kanan yaitu golongan 8A yang terdiri dari unsur-unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Unsur-unsur gas mulia di alam terdapat sebagai unsur bebas. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa gas mulia suka bereaksi dengan unsur lain. Karena susunan elektron gas mulia telah stabil yaitu memiliki 8 elektron valensi atau oktet, kecuali helium dengan 2 elektron valensi atau duplet. Dengan susunan elektron yang stabil tersebut, maka mengakibatkan gas mulia menjadi stabil atau sukar bereaksi. Nah, pemanfaatan sendiri oleh gas mulia yaitu yang pertama yaitu helium. Dapat mengisi balon gas karena ringan dan tidak reaktif. Dalam bentuk cair digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang rendah. Sebagai campuran dengan 20% oksigen digunakan untuk pernafasan pada penyelam. Selanjutnya yaitu neon. Digunakan mengisi lampu reklame yang memberikan warna merah ketika dialiri listrik. Sebagai campuran neon helium digunakan sebagai laser. Yang selanjutnya yaitu argon yang bermanfaat untuk membuat atmosfer linear dalam pengelasan logam titanium.
Yang selanjutnya mengisi bola lampu pijar karena tidak bereaksi dengan kawat Wolfram pada suhu tinggi. Krypton berfungsi untuk mengisi lampu reklame dan landasan pesawat. Xenon mengisi lampu reklame dan radon sendiri untuk sistem peringatan gempa. Kadar Rn pada bebatuan dijadikan indikator adanya gempa bumi. Nah, kita ke sifat halogen. Sama seperti gas mulia, sifat halogen juga memiliki sifat kimia dan sifat fisika. Pada sifat kimia, unsur halogen terdapat sebagai molekul diatomik yaitu F2, Cl2, Br2, dan I2. Bersifat oksidator, sifat oksidator ke bawah semakin berkurang sehingga unsur halogen hanya mampu mengoksidasi unsur di bawahnya. Bilangan oksidasinya dalam senyawa bermacam-macam, dapat bereaksi dengan logam berbentuk garam, dan dapat bereaksi dengan basa kuat. Sedangkan sifat fisika dari halogen yaitu titik didih relatif rendah karena memiliki gaya van der Waals antar molekulnya. Titik didih relatif bertambah dari unsur fluorin ke iodin. Fluorin berupa gas berwarna kuning muda, fluorin berupa gas berwarna hijau muda, bromin berupa cair merah kecoklatan, dan iodin padatan berwarna ungu muda. Kelarutan dalam air berkurang dari F ke I. Iodin larut ke dalam Ki. Dan yang terakhir yaitu kerapatan bertambah dari fluorin ke astatin. Kelimpahan halogen sendiri yaitu fluor terdapat dalam mineral fluorid atau CaF2, clearoid, dan fluorapatit. Klor terdapat dalam bentuk klorida. Yang selanjutnya brom di alam terdapat dalam bentuk bromida. Air laut mengandung bromida sebagai MgBr2. Iodin terdapat dalam bentuk iodida yang terdapat dalam air laut. Juga ditemukan iodat yang bercampur dengan senyawa Cili. Astatin tidak terdapat di alam karena berbentuk radioaktif dalam waktu paruh yang relatif pendek. Untuk pemanfaatannya sendiri, unsur fluorin digunakan untuk freon yang digunakan sebagai pendingin, polimer CF2 yang digunakan sebagai teflon anti lengket, senyawa fluoride digunakan untuk pasta gigi. Pada klorin yang pertama itu mensintesa senyawa-senyawa kimia seperti plastik, senyawa CaClO2 kali sebagai yang dalam bentuk kaporit digunakan untuk disinfektan pada air minum dan kolam renang. NaClO digunakan sebagai penggelantang garam dapur. NaCl sebagai cairan infus mensintesis soda api, soda kue, soda abu, dan berbagai senyawa lainnya. KCl digunakan untuk campuran dalam pestisida, DDT untuk insektisida. Sedangkan bromin digunakan untuk sintesis senyawa-senyawa karbon. AgBr2 digunakan dalam sinar X. Iodin digunakan untuk membuat filter polarisasi pada kacamata hitam, dilarutkan dalam alkohol berguna untuk antiseptik. NaI, NaO3, Ki, dan KiO3 untuk membuat garam bariodium mencegah penyakit gondok. Sedangkan pada alkali, sifat kimianya yaitu yang pertama, logam-logam alkali bersifat reduktor kuat, dapat bereaksi dengan halogen, hidrogen, belerang, dan fosfor. Nah, yang kedua yaitu dapat bereaksi dengan air membentuk basa dan gas H2. Yang ketiga, sifat basa ke bawah makin kuat. Yang keempat, litium dapat bereaksi dengan nitrogen pada suhu biasa, sedangkan alkali lainnya dapat bereaksi dengan nitrogen pada suhu tinggi. Nah, sifat fisikanya sendiri yaitu yang pertama, logam alkali bersifat lunak. Yang kedua, jika dibersihkan berwarna putih mengkilap, sedangkan Na berwarna pink. Nah, yang ketiga yaitu penghantar panas dan listrik yang baik atau bisa disebut konduktor. Kelimpahan alkali sendiri di alam yang pertama itu litium sebagai mineral silikat, spodumen, dan lepidolit. Natrium yaitu sebagai NaCl banyak terdapat dalam air laut. Terus juga borak, trona, dan mirabilit. Nah, kalium sendiri yaitu sebagai silfit, silvinite, dan karnalit. Yang selanjutnya yaitu rubidium sebagai pengotor dalam lepidolit, dan cesium sebagai polusit. Francium sendiri di alam sedikit sekali ya, berasal dari peluruhan aktrinium yang bersifat radioaktif dengan paruh waktu 1,8 menit. Untuk pemanfaatan alkali
Yang pertama, litium. Ion litium digunakan untuk baterai smartphone, laptop, dan lain-lain. Paduan dengan magnesium dan aluminium dimanfaatkan untuk komponen pesawat terbang. Yang selanjutnya, natrium. Uap natrium digunakan pada lampu jalanan untuk memberikan warna kuning. Natrium juga dalam tubuh berfungsi untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan menjaga tekanan darah. Natrium hidroksida digunakan untuk membuat sabun, rayon, dan kertas. Ada kalium. Dalam tubuh berfungsi membantu meredakan tegangan di dinding pembuluh darah dan mencegah penyempitan pembuluhan nyeri. Digunakan untuk pupuk MPK dan senyawanya untuk pembuatan kembang api. Rubidium sendiri digunakan sebagai osilator untuk aplikasi di navigasi dan komunikasi militer, dan digunakan sebagai gutter dalam tabung vakum dan sebagai komponen fotosel. Cesium sendiri digunakan pada sel fotolistrik dan sebagai standar satuan detik pada jam atomik. Yang terakhir yaitu alkali tanah. Sama seperti unsur yang lainnya, alkali tanah juga memiliki sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimianya yang pertama itu bersifat reduktor kuat meskipun tidak sekuat alkali. Yang kedua, dapat bereaksi dengan halogen, nitrogen, belerang, dan karbon. Yang ketiga, dapat bereaksi dengan air menghasilkan basa dan gas H2, bersifat basa lemah, bahkan belerang menunjukkan sifat atmosfer. Yang keempat yaitu kelarutan hidroksidanya ke bawah makin besar, sedang kelarutan garam sulfat, karbonat, kromat makin kecil. Sifat fisikanya sendiri yang pertama itu relatif lunak, tetapi tidak lebih keras dibandingkan dengan logam natrium dan kalium. Barium bersifat keras seperti timbal. Yang kedua berwarna perak mengkilat. Yang ketiga penghantar listrik atau bersifat konduktor. Yang keempat titik didih tinggi dan penurunan dari litium ke limpahan alkali tanah sendiri di alam, yang berilium yaitu sebagai beril dan phenakit, yang magnesium sebagai dolomit, magnesit, karnalit, krisotil, dan mika. Kalsium sendiri sebagai batu kapur, gips, fluoroapatit, dan fluorit. Strontium sendiri sebagai salestit dan strontianit. Barium sendiri sebagai barit, dan terakhir radium hanya sedikit terdapat di alam dan merupakan peluruhan dan pitchblende atau uraninit U3O8. Yang terakhir yaitu kegunaan alkali tanah. Pada berilium digunakan untuk pesawat jet, kaca sinar X, dan magnesium sendiri yaitu digunakan sebagai magnalium untuk konstruksi pesawat terbang, digunakan sebagai obat pencahar, digunakan untuk obat mah, untuk melapisi tungku karena titik lelehnya tinggi, dan untuk kembang api. Kalsium sendiri banyak terkandung dalam susu dan unsur penting pada tulang, gigi, dan dedaunan. Digunakan sebagai gisum untuk pembuatan cetakan alat keramik atau perekat. Digunakan untuk kapur toher sebagai penyerap air karena sifatnya yang higroskopis. Digunakan untuk menetralkan keasaman dan digunakan untuk menghasilkan gas asetilena dan dimanfaatkan untuk proses pengelasan. Strontium sendiri digunakan untuk senyawa kembang api. Barium digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan pasien. Bahan cat berwarna putih dan kembang api. Radium sendiri untuk menghasilkan gas radon. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Jika ada pertanyaan mohon ditanyakan saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.